Biasa sekali. Pak, kalau perjalanan bisnis Bapak kan ketika umur 23 masuk Islam, itu udah kerja sebagai apa Pak dulu Pak? Saya tuh mesti nyalo-nyalo, Nyalo-nyalo. supplier, supplier. Dulu kan katanya mau jadi tukang parkir aja. Dulu waktu Ya, sekolah itu, jadi umur tukang parkir. 13 tuh, 13. Oke. 13, saya tuh sekolah dari Krekot Bunder jalan kaki ke Pintu Air. Oke. Saya di belakang Metro Pasar Baru, saya banyak teman-teman jadi tukang parkir. Saya nanya dia, lu parkir? Iya. Dapat duit banyak? Banyak katanya. Dapat duit? 10.000, kadang-kala 15.000. Waktu itu harga bakmi semangkok cuma 300 perak. Oke. Saya kalkulasi, 33 mangkok lu. Kalau satu hari makan sama bini, sama anak, gitu kan, pagi, siang, sore, paling 9 mangkok. Iya. 9 mangkok ini mesti 33. Lebih banyak. Wah, lebih dong, saya bilang masih ada 24 mangkok. Iya. Wah, bisa kaya juga nih, enak ini begini gitu. Tapi ya Allah kasih lain, ya bagaimana dong? Oke, pada umur 20-an Pak Yusuf nyaloin barang. Relasinya dari mana? Koneksinya dari mana? Modalnya Saya gini di belak. Jadi saya dapat duit jajan dari orang tua ya? dari orang tua. Oke. Saya kumpulin. Waktu itu saya ada mesin Gurinda, dia punya pisaunya tuh. Iya. Tetangga saya montir motor bilang, nih jualan begini untungnya gede nih katanya. Belinya di mana? Di Singapura. Berangkatlah saya coba cari-cari. Ke Saya Singapura bawa, tuh. Kalau duit ke Singapura dari orang tua dari orang tua kan bayarin tiket. itu dibayarin tiket tuh. Jadi sambil jalan liburan pulang dikasih. Oke. Terus saya beli. Pertama dikasih duitnya, belakangan saya ditipu. Oh. Ditipu, dibohongin. Dia yang telan duitnya dia setelah jual. Jadi belajar juga dari korban penipuan-penipuan juga lah supaya jadi pinter. Yang bisa nipu kita adalah teman baik kita, yang kita kenal deket itu nipu kita. Makanya saya selalu bilang sama anak saya, lu jangan anggap orang jauh nipu kita, orang deket yang kadang-kala kita lengah. Iya, Gitu. betul. Nah, oke, Gerinda tuh jual Gerinda ya berarti Pisau gerin. ya pisaunya yang bulat begitu kan. Iya. Lalu abis itu jalan umur 30-an kerja apa, Pak? Saya kerja kayu. Kayu. Jadi waktu itu orang tua saya dia punya usaha HPH. Oke. Terus dia sakit. Akhirnya saya coba jalanin HPH-nya, tapi nggak berkembang. Dulu ada peraturan menteri harus bikin pabrik plywood. Betul. Akhirnya saya minta kredit dari beberapa bank, dikasih kredit, saya bikin pabrik plywood. Tapi karena ngelawan sama orangnya penguasa hari itu, pabrik plywood saya ada 11.000 karyawan ditutup. Oke, jadi bangkrut lah harus tutup. Ya. Itu tahun berapa, Pak? 90-an. 94 lah, 93, 93, 94. Lah, Bapak kan baru mulai usaha tahun 80-an. Yes. Ke 93, 94 bisa tiba-tiba punya belasan ribu karyawan, ceritanya gimana? Wah itu, makanya rezeki itu. Waktu itu kayu harganya boom. Oke. Jadi setiap satu triplex itu kita produksi, kita untung $1. Oke. Ekspor. Ekspor. Jadi saya bisa 5.000 kali, bisa satu hari itu 50.000 keping saya produksi. Jadi bisa 50.000 $1.000. dolar per Iya, hari per pada hari. zaman itu. Zaman itu. Tapi pada saatnya ditutup itu habis buat bayar karyawan, bayar semua, bayar utang-utang habis. Oke. Iya kan. Memang pada waktu zaman itu kita bawa duit sekoper-sekoper isinya dolar, bukannya rupiah itu Itu dulu. belajar ekspor dan sebagainya dari mana relasinya? Ya otodidak kita dengan teman-teman di Samarinda kita ekspor. Bahkan saya waktu itu Korea Utara tidak boleh beli kayu sama Indonesia karena negara komunis. Iya. Tapi karena kakak saya satu yang almarhum sudah meninggal, dia ada hubungan baik dengan duta besar Korea Utara. Saya satu-satunya bisa ekspor ke Korea Utara dengan harga lebih bagus. Oke. Tetapi namun kami diperiksa aparat waktu itu disangka dulu kan komunisme dia dilarang sekali, tapi kami bisa ekspor waktu itu. Nah itulah kadang-kala ya duit banyak mendadak, tapi uang-uang yang dikumpulkan itu pada saat 98 habis saja itu karena saya ada posisi falas. Iya. Itu devaluasi, Oh iya, karena habis, selesai. nilai tukarnya berubah ya. Berubah, saya ambil posisi 1.400, Atau 1.500, jadi 6.000, 7.000. no, jadi 18.000. 18.000 pada Saya harus bayar udah. Iya. Tapi ya, well,
Allah belum kasih mati, pabrik kayu saya ditutup juga, orang belum kasih mati, Iya. tahu ya. Pada Sekarang, saat ditutup kan dibilangnya ilegal karena melawan aturan ya pada saat itu. Sempat Iya. masuk penjara juga Pak Yusuf kan? saya masuk penjara bukan karena masalah Oh, tapi kayu, bukan karena itu. bukan masalah kayu. Karena apa tuh Pak? Saya masalahnya karena tawuran. Yang pertama-tama saya masuk penjara tahun 74 peristiwa Malari. Oke. 15 Januari itu ada demonstrasi mahasiswa-mahasiswa kepada Itu mah Bapak Perdana masih- Menteri Tanaka, masih 17 tahun. 17 tahun. Iya, saya kena jam malam, saya ditangkap. Oke. Terus tahun 78 saya ditangkap di Palangkaraya karena saya melaporkan ada pencurian di HPH yang saya kelola. Tahu-tahu orang ini bermain dengan oknum-oknum polisi, saya ditahan. Oke. Saya dilepas. 82 peristiwa lapangan Banteng. Oke. Waktu itu ada kampanye Golkar. Terus diserang oleh massa P3. Kebenaran saya waktu itu RW di 03 Pasar Baru Krekot Bunder. Saya mengamankan kampung. Saya waktu massa datang, saya bisa halau massa dengan komunikasi. Iya. Terus di foto-foto sama Intel dipikir saya ada hubungan baik sehingga massa kok nurut sama Iya. saya. Padahal saya bilang jangan di sini. Iya. Di sini orang Muslim. Oh enggak, di sini rumahnya Cina. Enggak, Cina Muslim kayak gue. Ya lu di sono aja, saya bilang gitu. Terus saya bilang takbir, dia takbir. Terus difoto, laporan ke atas. Katanya saya provokator dan saya adalah bagian dari mereka. Diperiksa semua, bahkan banyak yang selamatkan. Mobil-mobil yang mau dibakar, saya bilang jangan. Enggak nih, Chinese punya. Perempuan, saya ingat Corolla DX putih. Saya bilang bukan, ini Muslim nih. Orang Islam nggak begini. Ayo, minggir. Jalan semua. Nah, akhirnya waktu saya ditangkap, mereka buat surat pernyataan semua warga di sana bahwa saya orang yang ngamanin kampung apa semua. Baru saya dibebasin. Iya. Nah, itu 82. 86 saya menjelang 87 itu saya ditangkap lagi karena Hobi juga ya Pak ditangkap ya Pak? iya, yang ditangkap gara-gara pernyataan kebulatan tekad. Iya, iya. Ya, pernyataan kebulatan tekad yang dianggap saya ngeledek pada waktu itu kepada rezim Orde Baru. Ya sudah, tangkap lagi 21 hari saya. Ya sudah lah, nikmatin aja. Terus gimana? Tahun 94, waktu pas kasus pabrik saya ditutup, itu pun mau ditangkap lagi. Oke. Waduh, untung kagak jadi ketangkep. Jadi Bapak dengan rezim pada saat itu agak banyak selek dong Pak? Bukan banyak selek, saya nggak kenal. Oh enggak. Saya kagak kenal. Iya, iya. Kalau kenal mungkin kagak selek juga, cuman kagak kenal ya siapa yang mau bantuin gitu. Ya udahlah, makanya sekarang kuncinya semua harus banyak teman. Kadang-kala banyak teman juga bukan berarti lu bisa berbuat ilegal dibantuin orang. Lu harus berbuat bener. Berbuat bener aja lu kagak dibantuin orang, apalagi lu ilegal kagak dibantuin.